Semar ngejawantah keluhuran dalam fisik dan sifat yang mulai dilupakan. Siapa yang tidak kenal Semar? Paling tidak orang tahu bahwa Semar adalah pimpinan rombongan 4 sekawan atau Punokawan. Punokawan muncul sebagai pereda bagi keadaan dunia dalam wayang yang sedang dilanda oleh goro-goro. Semar dengan ketiga anggota lainnya, Gareng, Petruk, dan Bagong, dengan penampilan aneh sepintas tugas mereka hanya sebatas pada melucu dan mengurangi ketegangan para penonton yang sudah memuncak di tengah malam. Namun jika ditelisik lebih dalam, Punokawan memiliki peran dan makna yang tidak remeh sama sekali. Bahkan secara filosofis mereka adalah sejatinya ruh yang hendak disampaikan dalam wayang oleh Pak Dalang sejak pengaruh para Sunan. Menurut para pakar filsafat Jawa maupun pelaku pewayangan, asal-usul Punokawan selalu terselimuti dan terdapat banyak versi mengenai penciptaan Semar, bahwa dahulu Sang Hyang Wenang menciptakan Hantigo berupa telur. Cangkang telur tersebut menjadi togok, putih telurnya menjadi Semar, dan kuningnya menjadi Batara Guru. Togok bermulut lebar dan jelek, sedangkan Semar berbadan gemuk, sehingga tidak jelas apakah dia laki-laki atau perempuan. Sementara Batara Guru kakinya lumpuh meski memiliki 4 tangan. Itu menunjukkan bahwa manusia itu pada dasarnya tidak ada yang sempurna, masing-masing memiliki ciri. Kesempurnaan hanya milik Tuhan semata. Secara umum, Semar dikenal sebagai putra Sang Hyang Wisesa yang diberi anugerah Mustika Mani Astagina, yang mempunyai 8 daya atau tidak pernah lapar, tidak pernah mengantuk. Tidak pernah jatuh cinta, tidak pernah bersedih, tidak pernah merasa capek, tidak pernah menderita sakit, tidak pernah kepanasan, dan tidak pernah kedinginan. Ke-8 daya tersebut diikat pada rambut yang ada di ubun-ubun alias kuncung. Semar atau Ismaya juga memiliki beberapa gelar sekaligus, yakni Batara Semar, Batara Ismaya, Batara Iswara, Batara Samara, Sang Hyang Jagat Wungku, Sang Hyang Jati Wasesa, atau Sang Hyang Suryakanta. Ia diperintahkan untuk menguasai alam sunyoruri atau alam kosong, dan tidak diperkenankan menguasai manusia di alam dunia karena tidak untuk berkuasa. Semar turun ke bumi menjadi abdi atau batur para ksatria di Jawa. Ada semacam postulat bahwa ksatria yang dibina atau diabdi oleh Semar pasti akan mencapai ilmu ksatria yang luar biasa. Jika dalam pencarian ada kalangan dan tidak mampu diselesaikan lagi oleh si satria, maka Semar sendiri yang akan maju. Dan jika Semar sudah marah, dia bisa berubah jadi apapun. Wajahnya bisa menjadi tampan, dan pada saat itu tidak ada yang bisa menandingi, bahkan para dewa sekalipun. Jadi Semar itu merupakan terjemahan dari motivasi kepandaian, kebijaksanaan, sehingga siapa saja yang termotivasi dan mengikuti akan menjadi baik dan sakti. Semar simbol wong cilik.
Semar sering diidentifikasikan sebagai simbol rakyat yang terpinggirkan atau minoritas. Pandangan ini muncul karena Semar berbicara ngoko, dagelannya kasar, gayanya urakan, dan perawakannya kasar. Selain itu, lebih subtil lagi peranan Semar dalam mitologi tersebut atau minoritas, memperlihatkan suatu makna bagaimana masa rakyat menyatakan pendapat keyakinannya. Semar sebagaimana rakyat biasa menyerahkan masalah peperangan dan politik kepada para kesatria, tetapi seperti juga masa rakyat, ia akan campur tangan ketika keseimbangan dan penggunaan kekuasaan disalahgunakan oleh mereka yang dipercaya mengembannya. Biasanya kekuasaan tersembunyi Semar secara moral terletak pada asumsi bahwa siapapun yang ia ikuti pasti berada dalam kebenaran. Implikasi dari asumsi tersebut adalah bahwa hanya pengemban-pengemban politik yang benar-benar mewakili kebenaran masa rakyatlah yang akan sukses. Bahkan Semar adalah ungkapan simbol Tuhan yang mengantarkan para Pandawa atau kesatria melindungi mereka, dan kepada siapa mereka atau para kesatria dan Pandawa harus berpedoman. Semar nenek moyang orang Jawa. Tokoh Semar adalah asli Jawa. Ia adalah produk lokal jenius asli Jawa, asli Nusantara, yang tentunya berakar dalam pada latar belakang kejiwaan bangsa. Lebih jauh, memang secara filosofis Semar itu digambarkan manusia Jawa yang sejati, sehingga nama Semar sendiri juga berarti samara, yang sangat menggambarkan sifat transcendental setiap tindakan orang Jawa. Wong Jawa nggone semu papaning rasa tansah sinamuning samudana. Maksudnya adalah dalam segala aktivitas manusia Jawa sering menggunakan simbol-simbol tertentu. Segala tindakan menggunakan rasa dan perbuatannya selalu samar. Semar dalam wayang Jawa menunjukkan suatu pengertian yang mendalam tentang apa yang sebenarnya bernilai pada manusia. Bukan rupa yang kelihatan, bukan pembawaan lahiriah yang sopan santun, bukan penguasaan tata krama, kehalusan dan sebagainya yang menentukan derajat kemanusiaan seseorang, melainkan sikap batinnya. Pada tingkat yang lebih harfiah, Semar dipandang sebagai nenek moyang pendiri dan pengawal utama Pulau Jawa. Ia dianggap manusia setengah dewa yang pertama-tama menaklukkan kekuatan-kekuatan alam, sehingga memungkinkan untuk dihuni manusia. Hal tersebut dilakukan dengan memasang tumbal di Gunung Tidar, gunung yang dikenal sebagai pusat atau pusarnya Pulau Jawa. Semar menjadi tokoh pengawal kejawen, sekaligus juga merupakan simbol identitas orang Jawa yang murni. Jika dakwah meninggalkan budaya, itu sama saja dengan menjajah. Bahkan para dewa pun memanggil Semar dengan panggilan hormat Kakang.
Semar mempunyai karakter fisik yang unik. Keunikan fisik tersebut merupakan simbolisasi dari dualisme di dunia ini. Semar mempunyai bentuk tubuh yang bulat. Bentuk tubuh ini merupakan simbol dari bumi di mana umat manusia tinggal bersama makhluk lainnya. Raut wajahnya dilukiskan selalu tersenyum dan mata yang selalu sembab mengeluarkan air mata. Dalam wajah Semar merupakan simbol duka dan suka yang selalu menyertai perjalanan hidup manusia. Semar berwajah nampak seperti orang tua, namun mempunyai potongan rambut bergaya kuncung seperti ABG. Ini menyimpulkan tua dan muda. Dia berkelamin laki-laki namun mempunyai payudara besar layaknya wanita. Hal tersebut merupakan simbol dari sifat maskulinitas dan feminitas. Ia berdiri namun terlihat seperti congkok, menyimpulkan kedudukan penguasa dan rakyat jelata. Semar menyembunyikan tangan kanannya di balik badannya, artinya menyembunyikan kebaikan dan kelebihan yang dimilikinya. Tangan kirinya menunjuk ke atas, menunjukkan bahwa dia menjunjung tinggi nilai ketuhanan yang Maha Esa. Kain yang Semar gunakan mempunyai arti membaur dengan segala perbedaan. Dalam setiap nasihat yang disampaikan oleh Semar kepada para kesatria momongannya, seringkali ditampilkan filosofi-filosofi yang bersifat umum dan berlaku hingga kapanpun yang berguna bagi kehidupan manusia. Urip iku urup, hidup itu menyala. Hidup itu merupakan nyala jiwa. Hidup itu hendaknya memberi manfaat bagi setiap orang di sekitar kita. Memayu hayuning bawono ambrastodur angkoro. Harus dan wajib hukumnya mengusahakan keselamatan, kebahagiaan dan kesejahteraan, serta memberantas sifat angkara murka, serakah dan tamak. Suradirajayaningrat leburing dening pangastuti, segala sifat keras hati, picik dan angkara murka hanya bisa dikalahkan dengan sikap bijak, lembut hati dan sabar. Gluruk tanpa bola, menang tanpa ngasorake, sakti tanpa aji-aji, sugih tanpa bondo, berjuang tanpa perlu membawa massa, menang tanpa merendahkan atau mempermalukan yang kalah. Berwibawa tanpa mengandalkan kekuasaan atau kekuatan atau kekayaan atau keturunan, kaya tanpa didasari hal-hal yang bersifat materi. Datan serik lamun ketaman, datan susah lamun kelangan. Jangan gampang sakit hati ketika musibah atau hasutan menimpa diri. Jangan sedih ketika kehilangan sesuatu. Ojo gumunan, ojo ketunan, ojo kagetan, ojo aleman. Jangan mudah terheran-heran, jangan mudah menyesal, jangan mudah terkejut pada sesuatu, jangan cari perhatian atau manja. Ojo ketungkul marang kalungguhan, katunyan lan kemareman. Jangan terobsesi atau terpesona dengan kedudukan, materi dan kepuasan duniawi. Ojo kuminter mundak keplinger, ojo citro mundak ciloko. Jangan merasa paling pandai agar tidak salah arah. Jangan suka berbuat curang agar tidak celaka.
Ojo milik barang kang melok, ojo mangro mundak kendo. Jangan tergiur dengan hal-hal yang tampak mewah, cantik dan indah. Jangan berpikir gampang atau plin-plan agar tidak kendur niat dan semangat. Ojo adigang adigung adiguno. Jangan sok kuasa, sok besar atau kaya, sok sakti, sok suci merasa benar sendiri. Karena petuah dari Semar ini, para kesatria yang diasuh oleh Semar sangat beruntung karena negaranya akan menjadi adil makmur, gemah ripah, murah sandang pangan, tentram, selalu terhindar dari musibah. Hal yang terjadi sebaliknya ketika kita bahkan pemimpin kita sudah tak lagi ingat untuk membaca atau belajar dari kata-kata Semar, bahkan meneladani keluhurannya dalam filosofi karakter fisiknya. Mungkin kita sungguh-sungguh butuh Semar dalam dunia nyata, karena Semar dalam keteladanan dan kata-katanya sudah tergerus waktu, berganti dengan petuah seberang dan motivator ulung lainnya. Semar yang diingat cuma ada Semar si tokoh wayang gendut yang bertubuh bungkuk. Salah satu ajaran hidup dari kaki Semar. Satu, Gusti kang murbeng dumati. Masyarakat Jawa sudah mengenal suatu kekuatan yang maha dengan nama Gusti kang murbeng dumati jauh sebelum agama masuk ke tanah Jawa. Dan sampai ke tradisi saat ini yang dikenal dengan kejawen, yang merupakan tatanan paukraning urip atau tatanan berdasarkan dengan budi pekerti luhur. Keyakinan dalam masyarakat mengenai konsep ketuhanan adalah berdasarkan sesuatu yang real atau kasunyatan, yang kemudian direalisasikan dalam kehidupan sehari-hari dan aturan positif agar masyarakat Jawa dapat hidup dengan baik dan bertanggung jawab. Mengenai Sang Murbeng Dumati, dalam ajaran kejawen kaki Semar mengatakan Gusti kang murbeng dumati ing ngendi papan tetep siji, amergane tukule kepercayaan lan agama saka kahanan, jaman, bangsa lan budaya kang beda-beda. Kang murbeng dumati iso mawujud apa wae, ananging wewujudan iku dadi Gusti kang murbeng dumati, atau dengan kata lain, Tuhan yang Maha Esa itu disembah dijunjung oleh semua manusia tanpa kecuali, oleh semua agama dan kepercayaan. Sejatinya Tuhan yang Maha Esa itu satu dan tak ada yang lain. Yang membedakannya hanya cara menyembah dan memujanya, di mana hal tersebut terjadi karena munculnya agama dan kebudayaan dari zaman, waktu, atau bangsa yang berbeda-beda. Tiga hal yang mendasari masyarakat Jawa mengenai konsep ketuhanan. Satu, kita bisa hidup karena ada yang menghidupkan. Yang memberi hidup dan menghidupkan kita adalah Gusti kang murbeng dumati atau Tuhan yang Maha Esa. Dua, hendaknya dalam hidup ini kita berpegang pada rasa, yaitu dikenal dengan tepo seliro. Artinya, bila kita merasa sakit dicubit, maka hendaklah jangan mencubit orang lain.
3. Dalam kehidupan ini jangan suka memaksakan kehendak kepada orang lain. Ojo seneng meksa, seperti apabila kita memiliki suatu pakaian yang sangat cocok dengan kita, belum tentu baju itu akan sangat cocok dengan orang lain. Kaki Semar memberikan piwulangnya mengenai konsep dasar penghayatan makhluk kepada haliknya, yaitu manusia harus mengetahui 7 sifat kang murbeng dumadi. 1. Tuhan itu satu, esa dan tak ada yang lain. Dalam bahasa Jawa disebut Gusti kang murbeng dumadi. 2. Tuhan itu bisa mewujud apa saja, tetapi pewujudan itu bukanlah Tuhan, ananging mewujudan ikuti Gusti, yang artinya yang berwujud itu adalah karya Allah. 3. Tuhan itu ada di mana-mana, dadi ojo salah panopo, mula nang ngendi papan uga ana Gusti. Maksudnya walau Tuhan ada di mana-mana, Tuhan satu juga, nang awakmu uga ana Gusti. Maksudnya manusia itu dalam lingkupan Tuhan secara jiwa dan raga. Tuhan ada dalam dirinya, tetapi manusia tak merasakannya dengan panca indera, hanya dapat dirasakan dengan rasa bahwa dia ada. Ananging ojo sepisan-pisan awakmu ngaku-ngaku Gusti. Maksudnya manusia harus sadar jiwa dan raga ini hanyalah karya Allah. Walaupun dia ada dalam manusia, tetapi jangan sekali-kali manusia mengaku dia. 4. Tuhan itu langgeng, Tuhan itu abadi, dari masa dahulu, sekarang, esok, dan sampai seterusnya. Tuhan Gusti kang murbeng dumadi tetaplah Tuhan dan tak akan berubah. 5. Tuhan itu tidak tidur, Gusti kang murbeng dumadi ora nyare. Maksudnya Tuhan itu mengetahui segalanya dan semuanya, tak ada satupun kata khilaf dan lalai. 6. Tuhan itu maha pengasih, Tuhan itu maha penyayang. Maksudnya Tuhan itu maha adil, tak membeda-bedakan kepada makhluknya. Siapa yang berusaha, dia yang akan mendapatkan. 7. Tuhan itu esa dan maha kuasa, apa yang diputuskannya tak ada yang dapat menolaknya. Dengan menyadari hal tersebut, manusia diharapkan 1. Manungso urip ngunduh wohi pakertine dewe-dewe. Maksudnya manusia akan menerima apa yang dia tanam. Bila baik yang ditanam, maka yang baiklah akan dia terima. 2. Manusia hidup pada saat ini adalah hasil atau proses dari hidup sebelumnya, atau manungso urip tumimbal saka biyen nek percaya marang tumimbal. Ada petuah yang mengatakan, apabila kamu hendak melihat hidupmu kelak, maka lihatlah hidupmu sekarang. Bila hendak melihat hidupmu yang lalu, maka lihatlah hidupmu sekarang. 3. Manungso urip nggawa apese dewe-dewe. Maksudnya agar kita menghilangkan sifat iri, dengki, tamak, sombong, sebab saat mati tak ada sifat duniawi tersebut dibawa dan menguntungkan kita. 4. Manusia tak akan mengerti rahasia Tuhan. Ati lan pikiran manungso ora bakal iso mangerteni kabeh rencananing Gusti kang murbeng dumadi. Maka manusia hiduplah sak matio dan tak perlu nggege mangsa.
Ada petuah mengatakan hiduplah dengan usaha, tapi janganlah dengan harapan, karena bila gagal maka yang merasakan diri kita juga. Maka dalam hal ini kaki Semar menganjurkan manusia memohon dan mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan eling lan percaya, sumarah lan sumeleh lan mituhu kepada Tuhan Yang Maha Esa. 1. Sumarah artinya berserah, pasrah, percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dengan sumarah, manusia diharapkan percaya dan yakin akan kasih sayang dan kekuasaan Gusti Kang Murbeng Dumati, bahwa Dialah yang mengatur dan akan memberikan kebaikan dalam kehidupan kita. Keyakinan bahwa apabila kita menghadapi gelombang kehidupan, maka Allah akan memberikan jalan keluar yang terbaik bagi kita. 2. Sumeleh artinya patuh dan bersandar kepada Allah Yang Maha Esa. Manusia sebagai hamba hanyalah berusaha dan keberhasilannya tergantung kuasa Tuhan Yang Maha Esa. Maka dengan sumeleh ini manusia diharapkan tak mudah putus asa dan teguh dalam usahanya. 3. Mituhu artinya patuh, taat, dan disiplin. 1. Tatanan paukeraning urip. Petuah kaki Semar mengenai tatanan paukeraning urip bagi manusia dalam mengisi kehidupannya di alam fana ini. 1. Eling lan bekti marang Gusti Kang Murbeng Dumati. Maksudnya manusia yang sadar akan dirinya akan selalu mengingat dan memuja Tuhan Yang Maha Esa, di mana Allah Yang Maha Esa telah memberikan kesempatan bagi manusia untuk hidup dan berkarya di alam yang indah ini. 2. Percaya lan bekti marang utusane Gusti. Maksudnya manusia sudah seharusnya menghormati dan mengikuti ajaran para utusan Allah sesuai dengan ajarannya masing-masing, di mana semua konsep para utusan Allah tersebut adalah menganjurkan kebaikan. 3. Setya marang Kalipatullah utawa penggede negara. Maksudnya sebagai manusia yang tinggal di suatu wilayah, maka adalah wajar dan wajib untuk menghormati dan mengikuti semua peraturan yang dikeluarkan pemimpinnya yang baik dan bijaksana. 4. Bekti marang bumi Nuswantara. Maksudnya sebagai manusia yang tinggal dan hidup di bumi Nusantara ini wajib dan wajar untuk merawat dan memperlakukan bumi ini dengan baik, di mana bumi ini telah memberikan kemakmuran bagi penduduk yang mendiaminya. 5. Bekti marang wong tuwa. Maksudnya manusia ini tidak dengan serta-merta ada di dunia ini, tetapi melalui perantara ibu dan bapaknya. Maka hormatilah, muliakanlah orang tua yang telah merawat kita. 6. Bekti marang sedulur tuwa. Maksudnya adalah menghormati saudara yang lebih tua dan lebih mengerti daripada kita, baik dalam umur, pengetahuan maupun kemampuannya. 7. Tresno marang kabeh kawula muda.
Maksudnya menyayangi kawula yang lebih muda, memberikan bimbingan dan menularkan pengalaman dan pengetahuan kepada yang muda, dengan harapan yang muda ini akan dapat menjadi generasi pengganti yang tangguh dan bertanggung jawab. 8. Tresno marang sepepadaning manungsa. Maksudnya semua manusia itu sama, hanya membedakan warna kulit dan budaya saja, maka hormatilah sesama manusia di mana mereka memiliki harkat dan martabat yang sama dengan manusia lainnya. 9. Tresno marang sepepadaning urip. Maksudnya semua yang diciptakan Allah adalah makhluk yang ada karena kehendak Allah yang kuasa, memiliki fungsi masing-masing. Dengan menghormati semua ciptaan Allah, maka kita telah menghargai dan menghormati kepada penciptanya. 10. Hormat marang kabeh agama. Maksudnya hormatilah semua agama atau aliran dan para penganutnya. 11. Percaya marang hukum alam. Maksudnya selain Allah menurunkan kehidupan, Allah juga menurunkan hukum alam dan menjadi hukum sebab akibat. Siapa yang menanam, maka dia yang menuai. 12. Percaya marang kepribaden dhewe tan owah kingsir. Maksudnya manusia ini rapuh dan hatinya berubah-ubah, maka hendaklah menyadarinya dan dapat menempatkan diri di hadapan Allah agar selalu mendapat lindungan dan rahmat-Nya dalam menjalani hidup dan kehidupan ini. Tatanan paukraning urip yang 12 di atas diringkas menjadi 3 konsep. 1. Hubungan manusia dengan Allah atau Tuhan Yang Maha Esa. 2. Hubungan manusia dengan sesama manusia. 3. Hubungan manusia dengan alam semesta. Kesemua tatanan tersebut di atas adalah kaitannya dengan konsep tatanan menembah. 1. Sangkan paraning dumati, yaitu sangkaning dumati dan paraning dumadi, di mana maksudnya adalah agar manusia mengetahui dari mana dia berasal dan mau kemana dia akan kembali. 2. Manunggaling kawula lan Gusti, yaitu manunggaling kawula dengan Gusti adalah dengan melakukan semua perintah-Nya, melakukan menuruti peraturan-peraturan yang diperintahkan dengan sebaik-baiknya. 3. Kasedan jati, yaitu di mana posisi kesadaran manusia sampai kepada tataran sangat menyadari dan telah melakukan atau menjalani kehidupan yang disebutkan di atas, sehingga semua telah menuruti kehendak Allah Tuhan Yang Maha Esa. Dengan istilah hidup sekali dan mati pun sekali. 2. Tuntunan sikap terhadap paukraning urip. Kaki Semar menuntunkan sikap terhadap paukraning urip adalah dengan kata sesanti atau petuah, ojo tumeh, eling lan waspada. 1. Ojo tumeh, eling lan waspada adalah bekal manusia menghadapi ujian dan perjuangan hidup dan menjadi senjata ampuh untuk menjadi kesatria utama dalam menaklukkan dirinya sendiri dan mewujudkan rasa setya lan mituhu dumateng Gusti serta untuk hamemayu hayuning bawana.
2. Ojo tumeh eling lan waspada adalah sebagai penyeimbang sehingga pada kondisi maupun situasi apapun manusia akan selamat, rahayu, tidak mudah panik dalam setiap pemecahan masalah yang dihadapinya. 3. Ojo tumeh eling lan waspada sebagai sarana pencegahan terhadap kecerobohan dan kelalaian yang sering manusia lakukan karena telah menyadari dan memahami serta mentaati semua kaidah agama, budi pekerti maupun aturan-aturan manusia lainnya. Ojo tumeh yang maksudnya jangan mentang-mentang adalah suatu peringatan agar manusia tidak larut dengan apa yang dimiliki atau dijalaninya, sehingga cenderung menjalani keputusan hidup yang negatif. Satu, mentang-mentang kaya, maka kita menjadi sombong dan merasa semua dapat dibeli dengan uang. 2. Mentang-mentang miskin, maka kita menjadi putus asa dan mengakibatkan kita mengumpat sana-sini kepada yang kaya. Siapa yang mentang-mentang, maka suatu saat akan menjadi sebagaimana dalam peribahasa Jawa. 1. Sopo sing tumeh bakal kuweleh. 2. Sopo sing adigang bakal keplanggrang. 3. Sopo sing adigung bakal kecemplung. 4. Sopo sing adiguno bakal ciloko. 5. Sopo sing becik bakal ketitik. 6. Sopo sing salah bakal seleh. 7. Sopo sing temen bakal tinemu. Eling lan waspada maksudnya ingat dan waspada. Ingat yang dijalani adalah ingat dalam kaitan menembah kepada Tuhan. Ingat akan karunia-Nya, rahmat-Nya, nikmat-Nya. Selalu ingat akan kesalahan kita kepada Tuhan, pelanggaran yang kita lakukan dan meminta ampunan kepada-Nya. Dengan demikian akan lahirlah budi pekerti yang luhur, sehingga eling ini akan melahirkan kepedulian kepada manusia dan lingkungan sekitarnya. Waspada atau waspada adalah bentuk kehati-hatian manusia dalam menjalankan hidup, teliti dan mengakibatkan kita menjadi wara dalam memilih dalam keputusan kita sehari-hari. Berhati-hati dalam semua sikap dan tingkah laku, mana yang merupakan perintah dan mana yang merupakan larangan akan menjadi terang dan jelas bagi kita, sehingga kita akan selamat dalam perjalanan hidup ini. Ojo tumeh eling lan waspada merupakan satu kesatuan yang dipahami secara utuh, sehingga manusia diharapkan menjadi pasrah dan yakin kepada kekuasaan Tuhan, serta menjadi bijaksana, sederhana dan hati-hati. Manusia menjadi bisa merasa, bukan merasa bisa. Dengan ojo tumeh eling lan waspada, maka dalam bahasa Jawa disebutkan 1. Ana luwih saka ana. 2. Kang kebak luwih dening kebak. 3. Kang suwung luwih dening suwung. 4. Kang pinter luwih dening pinter. 5. Kang sugih luwih dening sugih. Rahayu sagung tumati, nuwun.